awalnya Vindes berdiri tuh kayak gini bro. Gue berdarah-darah. Kamera nggak mau gue ngeluarin duit Der. Padahal itu invest kan. Oh, iya? Nggak mau gue. Kalau bisa barter. Kita kasih solusi. Wah, sahabat gue lari lama nih kayaknya nih. Wan, sehat Wan? Sehat alhamdulillah. Wah, ini orang di balik Vindes. Ternyata Anda. Saya. Gila, kita tahun berapa dulu ya bareng ya di Radio Hits FM? 2015. Oh iya. Berarti 8 tahun lalu tuh Pak. 8 tahun lu ngedit video, editan dia bagus sih kalau bikin video nih. Basicnya anak visual broadcast. Oh ya UI ya? UI gue. Oh iya, jago main bola juga itu ya. Top score gue Olim UI. Iya benar. Dan sebenarnya gini, gue mau ngambil pelajaran dari media yang dibangun sama Awan ini. Lu selaku GM ya berarti ya? Iya GM General Iya kan, di balik Vindes yang sekarang kita tahu bahwa ini adalah media bisa dibilang intellectual property lah, IP yang sedang digandrungin sama anak muda meskipun dua orang itu sudah tidak muda ya. Iya. Udah kepala 4 Pak. Iya. Yang menariknya sebenarnya gini, gue pengen ngambil pelajaran adalah gimana cara ngebangun bisnis media. Ya kita in general dulu deh bentar ya. Iya. Nah sampai akhirnya nge-operate-nya seperti apa, cari duitnya gimana, sponsorship apakah. Ini belum 1 menit udah langsung ke topik ya. Iya dong langsung kan. Cuma intinya jangan lo jawab dulu, nanti lo jawab di bagian akhir. Itu gue mau highlight di depan lah biar teman-teman tahu pembahasan kita kali ini apa. Ya kan, terus apakah sponsor itu bisa menjadi tolak ukur yang paling penopang pertama untuk pundi-pundi perusahaan atau mungkin jangan-jangan dari tiketing misalnya kalau event, apalagi sih biasanya stream income dari event. AdSense. Oh dari event. Dari event tiket sama sponsorship sih, dua itu revenue-nya biasa. Berarti lu bisa ngajarin teman-teman semua dong gimana caranya lolos pitching ya biar memikat hati sponsorship bisa ya. Kalau lolos pitching itu udah izin Allah lah. Masya Allah. Gue demen banget ya. Alhamdulillah selamat datang. Awan sudah hijrah insya-Allah. Masya Allah. Wah iya aku mubarakallahu fikum. Ya. Oke gini. Dari awal bro. Ya. Gimana ceritanya lu bisa gabung sama Vincent Desta itu? Oke, jadi gue tuh kerja di Masima Radio Network. Itu tuh perusahaan radio yang membawai ada 4 radio. Radio Prambors, Delta FM, Bahana sama Female. Gitu. Oke. Gue dari situ di 2017 sampai 2020. Jadi sekitar 4 tahun lah gue di situ. Ya singkat cerita gue pasti kenal sama Desta dong karena dia penyiar pagi. Walaupun pada saat itu gue akuin gue nggak deket sama dia gitu ya. Dia cuma gue tahu dia Desta tahu gue Awan. Berantem deh pokoknya. Enggak gitu. Tadi nggak deket maksudnya? Nggak deket ya maksudnya nggak personal lah. Oh iya. Gitu. Oh, terus? Singkat cerita gue di Prambors alhamdulillah pada saat itu berhasil membuktikan tim gue lah ya. Gue bersama tim gue tuh membuat event dulu der. Event musik yang udah mungkin saat itu sampai saat ini kayaknya Prambors tuh yang emang paling banyak undang audiens lagi di event off air itu sekitar 10 ribuan orang. Sebelumnya juga ada radio di Kuningan yang emang ngebuat itu. Cuma di era itu tuh Prambors udah paling terakhir lah. Gitu. Akhirnya dari situ gue dipercaya jadi marketing and promotion manager, megang grup lagi. Gitu. Ya udah 2020 pandemi kan. Dari situ pandemi gue memutuskan untuk resign di akhir tahun 2020. Karena uang? Enggak dong. Karena pada saat itu ya gue merasa gue di sini mau ngapain lagi gitu. Karena gue mantap. Gini der. Udah meaningful, udah nggak butuh duit nggak ya? Bukan nggak butuh duit. Jadi kalau analoginya lu tau Zinedine Zidane kan main bola, dia udah menangin semua di Madrid nih. Ya udah itu saatnya lu cabut karena lu lagi di atas gitu. Oh ya, gue juga pakai sistem itu tuh. Iya. Nah pada saat itu gue merasa kondisi pandemi ini membuat semua bisnis tuh lagi yang nggak bisa ke atas karena lu cuma ya penyesuaian gitu. Jadi mendingan gue keluar dan gue mencari opportunity lain yang bisa mengembangkan gue as a personal gitu. Akhirnya di situ ya gue cabut. Gue ada satu kerjaan juga sama Esa Mahendra tuh yang foundernya Guresu sama Babi Ibu. Esa pernah mampir sini juga tuh. Ya 8 bulan lalu gitu kan. Nah gue kerja bantuin beliau lah gitu. Jadi gue punya satu pegangan yang emang gue dapat gaji bulanan dari beliau, yang itu juga akhirnya membuat gue berani cabut dari si kantor ini gitu. Radio itu. Iya. Pada akhirnya hari terakhir lah basa-basi ya gue perpisahan, gue pamit. Lu mau kemana sih Wan? Nggak tahu mas, gue mau jalanin ya usaha gue sendiri aja. Karena kan gue emang videographer juga kan. Gitu-gitu gue megang beberapa musisi. Terus ya udah. Video wedding gue aja lu kan. Iya. Ingat banget dia. Weddingnya kebanyakan gimmick tuh. Iya bener. Oh iya. Gimmick, gitu. Iya bener juga ya. Dulu ya gimmicknya. Tahun itu gimmick mungkin di wedding belum banyak Woi, ya. Derianza pencetus gimmick nasional dulu tuh. Oke, terus. Nah dari situ ya udah akhirnya ketemu Desta bilang lu mau kemana sih Wan? Nggak kemana-mana mas, gue mau ya udah jalanin gue aja, bantuin gue aja lah. Bantuin apaan?
lu apa sih kerjanya di sini Wan? Nah dia bilang gitu. Jadi dia nggak tahu gue as a detail tuh gue di situ ngapain. Nah singkat cerita Desta itu kan yang jodohin tanda kutip sama Vincent tuh Vivi. Sorry. Gimana sih maksud lu? Gimana sih Desta yang jodohin sama Vincent itu Vivi? Berarti Vivi bininya siapa nih? Karena Vincent sama Desta jadinya gabung Desta tuh. yang jodohin Vincent sama Vivi. Gitu sama Vivi dong. tuh kenal gitu lah. Iya, Dulu di Prambors kan. Vivi bininya Vincent gitu. Vivi ini gue kerja bareng sama beliau dari bulan Mei. Jadi ketika female akhirnya gue pegang juga as a marketing and promotion gitu. Jadi gue punya waktu sekitar 8 bulanan lebih kerja bareng sama dia gitu. Desta ya nggak sengaja nanya, "Nih Awan tuh gimana orangnya?" Ya Vivi memang gue cocok lah sama beliau gitu kerjanya. Udah deh sikat aja kalau buat bantuin lu gitu, bantuin YouTube lu. Waktu itu kan cuma YouTube doang gitu. Oke. Ya udah, akhirnya gue masuk lah diajak lah ke Vincent and Desta waktu itu namanya. Belum ada nama Vindes Der. Oh. Belum ada. Gitu. Ya udah dari situ gue buatin PT-nya. Oke. Desta as a komisaris, Vincent as direktur. Gue di situ sebenarnya datang as a business development sebenarnya. Tapi ketika gue datang, ya ternyata di situ belum ada apa-apa. Raw banget gitu. Ya, terus lu sendirian dong. Ya sebenarnya ada produsernya. Pada saat itu cuma 6 orang. Jadi ada produser sama sisanya videographer. Produser tugasnya ngapain? Ya ngundang orang juga dari Desta. Dia bikin. Oh, berarti nggak ada kerjanya dong? Pada saat itu ya memang semua kan awalnya dari teman ke teman. Ya kayak ayo dong datang ke sini. Produser cuma ngejagain aja sama mungkin bikin ya keyword buat pertanyaan gitu. Ya udah produser, 3 videographer sama sama 1 keyboardist. Udah itu doang. Sama ada manajer personalnya Desta Vincent lah gitu yang bantuin juga. Ya udah dari situ gue rasa wah, gue punya kesempatan nih buat ngebesarin bisnisnya mereka gitu. Awalnya YouTube kan. Gitu. Ya udah akhirnya dari situ gue jalan, gue bikin PT-nya bulan Maret resmi tanggal 1 Maret. Ya udah dari situ perlahan namanya akhirnya ya brainstorm tuh akhirnya diganti jadi Vindes. Kenapa sih Vindes? Ya sebenarnya Vindes ya Vincent Desta juga. Padahal waktu itu juga mereka pengennya nama perusahaan yang sekarang jalan nih itu namanya Vincent Desta awalnya. Itu PT Vincent Desta. Nama medianya. Oh, Nama medianya. oke. Mereka berdua pengen nama medianya Vincent Desta, tapi gua sama Vivi tadi nggak usah Vincent Desta kan as a part of Vindes gitu. Jadi turunannya tuh ya lu punya Vindes tuh punya IP namanya Vincent Desta Show atau apapun itulah. Gitu akhirnya enggak lah ya gue berdua ngalah dong gitu kan. Akhirnya ya udah ada satu momen di mana gue tiba-tiba di chat WhatsApp di grup gitu. Oke, gue sama Vincent aman namanya Vindes. Ya udah akhirnya jalan rebranding tuh dari bulan Maret sampai bulan Agustus tuh kami ngedesain logo, ngedesain. Coba lihat. Ya plan promosinya mau kemana sih? Logo Vindes yang es krim ini? Yes, logo Vindes. Iya kan itu es krim lagi rebahan nih? Iya. Kayak lagi capek banget tuh, lagi lelah banget tuh kayaknya tuh. Iya kan sampai rebahan begitu tuh. Jadi itu maksudnya kenapa es krim ya? Nah, itu kan V sama D kan? Iya, es krim ini mengandung huruf V sama D gitu. Kenapa sih sebenarnya es krim? Karena mindsetnya kami pengen jadi sebuah media yang disukain sama semua orang gitu. Kalau lu ngomongin es krim kan semua suka es krim. Suka es krim. Iya. Orang sakit nggak boleh makan es krim. Tapi dia sebenarnya suka tuh. Suka sebenarnya gitu. Mungkin kalau bisa orang yang nggak suka makan es krim mungkin aneh kali ya. Iya. Makanya Mixway kenceng banget sekarang kan. Iya. Nah, terus ini Vindes nih, kalau elemen V dan D-nya ditarik, dihilangin, terus dibalik, itu jadi seni. Ines dibalik seni. Oh iya. Jadi, V sama D-nya kan Vincent Desta. Begitu V sama D-nya diturunin jadinya seni. Dibalik gitu ya. Di flip gitu. Jadi seninya. Itu maksudnya adalah ya mereka dari awalnya emang seniman kan di IKJ gitulah. Oke. Gitu dasarnya gitu. Dari situ waktu itu IG-nya isinya cuma namanya masih Vincent and Desta. Isinya cuma ya cuplikan-cuplikan program. Akhirnya kami rebranding semua dengan muncul ya kayak ala-ala branding ya rebranding apalah brand gitu lah. Ada logo-logonya gitu. Oke. Nah, ini menarik ya Wan ya. Artinya gini, kalau ngomongin media, apalagi di si dalamnya ada nama besar Vincent sama Desta gitu ya. Ya mereka teman-teman gua lah, teman-teman kita semua lah tahu lah. Kan Vincent dulu siaran. Iya sama gue. Iya sama lo program pagi. Iya, program pagi tuh di Hits FM kan, partner gue dia tuh. Nah, jadi artinya gini, oke lah kita tahu ya bahwa nama besarnya
gampang lah buat nyari narasumber atau mungkin seklasik ya kalau mau bangun media yang cepat besar ya udah lo undang aja artis yang memang gede juga. Selesai. Nah, sebenarnya gue nggak mau bahas yang di situnya. Itu kita tahu lah ya, dan itu umum. Tapi yang gue mau tahu adalah bagaimana cara mengelola media, bagaimana cara mendapatkan uang dari perusahaan yang berbasis media, gimana cara operationnya, ngatur strukturnya, mencapai revenue-nya, pokoknya yang ribet-ribet gitu yang pokoknya bikin lo pusing deh. Nah, itunya kan. Nah, itu yang mau gue bahas. Lu kasih solusi ke teman-teman semua sehingga teman-teman yang sekarang berpikir bahwa gue pengen bangun bisnis media nih. Oh, ternyata media tuh nggak cuma hahaha doang, awareness, tapi ternyata bisa diduitin loh. Iya kan, gimana cara cari sponsor? Terus gimana cara bikin tema ide kreatif yang oke banget buat event? Itunya tuh yang pengen gue gali. Kita mulai ya, Bro ya. Kalau dari nama besar mungkin kita udah paham lah. Ya kalau ngomongin nama besar tuh kan pasti ya banyak ya nama-nama artis tuh pasti punya media sendiri gitu kan. Ya dia bisa dibilang ngapa-ngapain enak gitu. Tapi sebenarnya kalau yang dijalani di Vindes itu ya itu emang salah satu privilege lah. Cuma sebenarnya kalau lu bilang wah gampang nih udah ada nama Vincent Desta. Enggak juga. Oh, nyatanya banyak artis yang namanya gede pun juga. Ya banyak ya yang enggak ngapa-ngapain juga, gagal juga gitu ya. Ada tapi ya udah biasa aja gitu-gitu. Nah, kalau di kami di Vindes ini memang awalnya bahkan ya kayak apa sih Dar, kalau kita kan anak radio dari barter gitu kan. Itu beneran gue masih ketok pintu gitu, dan bahkan ada banyak banget yang nolak gitu. Oh iya, lo kalau dibilang segede Vindes masih ada yang nolak nih? Iya, maksud gue awalnya ya. Kalau lo ngomongin saya Awan dari Vindes, gue harus menjelaskan perusahaan Vincent Desta gitu. Jadi beneran emang dari nol juga gue ngenalin dari awal Vindes tuh gini, karena di otak gue semua orang tahu Vincent Desta, tapi nggak semua orang tahu Vincent Desta punya perusahaan yang namanya Vindes gitu. Kan bisa dikenalin dengan gue Awan dari Vindes yang punyanya Vincent Desta gitu. Iya, tapi kan Vindesnya ini hal baru gitu. Apa sih perusahaan Vindes itu apa gitu. Jadi emang gue tetap ngetok pintu dari awal semuanya gitu. Terus ya sebenarnya berdarah-darah sih, dari mungkin kayak lu ngebangun ya kasih solusi juga gitu. Awalnya ya mungkin kita berdua juga nggak punya basic yang emang bisnis banget, enggak kan. Kita semua tuh bahkan kalau di Vindes tuh semua dari nol, belajar semua dari nol. Jadi Vincent Desta nggak punya pengalaman menjadi seorang entrepreneur gitu. Pun gua juga nggak punya pengalaman, belum punya pengalaman. Oh, mereka nggak punya bisnis sebelumnya, brand? Nggak ada. Merchandise si Vincent Desta atau Vindes Store itu adalah under baru kan. Jadi stream income. Iya, salah satu. Yang lain salah satunya untuk narik revenue adalah Vindes Store itu untuk Vindes Media ini. Yes. Gitu. Jadi ya kalau as a business kami punya holdingnya lah Vindes Corp gitu. Di bawahnya ada saat ini Vindes Media sama Vindes Store. Vindes Media revenue-nya dari sponsor-sponsor, dari AdSense. Nah, yang si store ya dari penjualan merchandise gitu. Tapi orang bisa tahu Vindes Store ya dari Vindes Media, karena turunannya saat ini Vindes Store adalah merchandise dari Vindes Media. Iya betul. Vindes Media dalamnya banyak, ada Vincent Desta Show, ada Vindes Sport, ada program namanya juga orang. Jadi itulah yang dibuat jadi revenue di Vindes Store. Oh, paling gede adalah brand tap-in juga ada? Di placement di Vindes Store nggak ada. Oh, di Vindes Media? Vindes Media saat ini paling besar pendapatannya dari revenue sponsorship. Event? Jadi kalau di Vindes ada 4 pilar der. Yang pertama major program. Major program itu event-event besar der, kayak Vindes Sport. Gitu. Tiba-tiba tenis, tepok bulu, itu kami namakan major program. Nanti lu ceritain ya. Yes. Kenapa tiba-tiba kok orang lagi sepi, adem ayem, kok tiba-tiba langsung tenis gitu. Lagi nyantai-nyantai, sebelumnya lagi tadi ya tiba-tiba bulu tangkis gitu. Maksud gue itu juga ide yang wow, liar men. Salut sih gue sama Awan sama Vincent Desta gitu kan, Masya Allah. Oke, coba gimana? Ya major program tadi dari Vindes Sport gitu. Terus ada yang kedua adalah minor program. Yang ketiga adalah regular program. Nah, regular program itu program-program yang ada di platform YouTube, Vincent Desta Show gitu-gitu. Itu brand tuh bisa placement dong, tap in. Bisa placement, bentuknya banyak, ada blocking konten, ada built-in gitu-gitu. Built-innya apa aja? Placement. Built-innya beda product placement sama built-in itu? Kalau di Vindes dibedain. Gitu. Ya, memang bisa dibedain juga sih. Brand lagi jalan apa? Saat ini ada banyak. Enggak apa-apa sebut aja. Realme jalan gitu-gitu. Samsung kemarin juga jalan. Jadi banyak lah. Di mejanya? Kemarin di Ramadan ada Samsung di meja gitu. Itu lucu yang pitching. Indomie. Kalau itu udah teman gua, udah tim gua.
gitu. Cara pitchingnya gimana sih kalau ke ini berbagi tips lah buat Iya. teman-teman ya. Iya. Ke apa? Kita mulai dari mana dulu nih? Cara nyari duitnya dari mana dulu? Nyari duit yang pertama pasti kan Media dulu ya. Iya, Sebelum iya. kita bahas event ya. Iya. Sebelum bahas proposal event apa segala macam. Iya. Media coba yuk. Dari tadi gue bilang ada major program. Lu ngomongin Ramadan. Kemarin Vindes punya program namanya Ramadan bareng Vindes. Ramadan bareng Vindes itu kalau ditarik garis ke belakang, kami adalah program di YouTube pertama kali itu yang tahun lalu ada. Ada program Ramadan tuh tahun lalu cuma di Vindes. Ada beberapa stand up comedy ada buat program live, tapi Vindes tahun lalu tuh masih pandemi der. Oke. Jadi orang Ngeri. masih digital banget, Iya. gitu kan. Akhirnya Vindes memutuskan untuk ngebuat program Ramadan gitu. Nah, caranya gimana ya? Sebenarnya yang utamanya ada tiga fundamentalnya. Yang pertama ya proposal, yang kedua RAB, gitu. Di dalam proposal ada package jualannya. Biasanya kalau di Vindes ada gold, silver, yaitu biasalah ya, gitu. Nah, basicnya sebenarnya kalau di Vindes tuh ngejalaninnya dari apa yang kami senang dulu. Oh itu kuncinya ya? Kuncinya itu dulu Oke. sebenarnya. Oke. Lu ngejalanin Ramadan ini lu happy gak sih gitu. Yang kedua adalah bedanya apa sama yang lain gitu. Lu unique selling lu apa? Oke. Yang ketiga adalah ya gimana caranya how to-nya kita ini bisa ngejual ke klien Oke. gitu. Oke. Nah, proposal itu biasanya proses brainstorming rame-rame dari Vincent Desta, walaupun di tengah kesibukannya mereka kalau gue minta jadwal misalnya hari Senin jam 7 malam, ya mereka akan komit dengan jadwal itu. Gitu. Jadi alhamdulillahnya di Vindes adalah kami tuh punya layer umur yang banyak, 20-an, Oke. 30-an, 40-an. Jadi semua itu saling mengisi gitu. Oke. Ramadan tahun lalu itu salah satu momen juga der yang bisa dibilang adalah anjir, kita bisa ya bikin program Ramadan kayak gini ya gitu. Oke. Ngejual ya alhamdulillah cukup lah tuh. Bahkan kalau gue boleh share nih, tahun lalu misalnya gue nge-set target misalnya target Vindes nih misalnya 10M per tahun. Itu udah didapat di Ramadan. Lah udah nggak ngapa-ngapain dong? Nganggur aja tuh tiduran. Makanya karena gitu der, basicnya kami tuh tidak punya benchmark gitu loh. Ini lu jalanin bisnis media nih, ya benchmark lu ngelihat apa ya? Nggak ada gitu. Karena maksud gue kayak ya tadi dari nol. Bukannya banyak ya. Maksud gue Benchmarknya kan sekarang udah media berkeliaran. benchmark ini ya loh der, apa namanya? Misalnya kayak gimana sih bikin target revenue, profit gitu-gitu ya. Gua sebagai waktu itu yang ngejalanin bisnis sama ya ada Vivi juga sebagai partner gua gitu, bisnis consultantnya. Ya main aman gitu. Ya udah harus 10M mah bisa gitu. Ternyata di momen itu ya kita bisa dapat misalnya berapa kali, 2 kali lipatnya atau gitu-gitunya sih. Oke, itu program Ramadan ya, belum Program eventnya Ramadan, ya. belum eventnya. Nah, set target 10 miliar. Heeh. Pertama kali lu langkahnya apa yang lu lakuin? Maksudnya pasti sponsor. Iya. Ini maksudnya apa nih? Saya target Ya kan lu tahunan. Oke lah tahunan. Anggaplah misalnya untuk bulan Ramadan itu lu punya proposal atau punya Oke. target revenue-nya berapa? Iya. Ramadan tok. Ya. Nih misalnya kalau ngomongin Ramadan, biasanya udah jadi proposal itu akan diturunin jadi RAB-nya, berapa bayar talent, berapa bayar produksi. Oke. Gitu kan. Ya anggaplah misalnya berapa? 5 miliar misalnya. Misalnya 5 miliar lah. Ya misalnya gitu, misal. Iya. 5 miliar lu set buat program Ramadan. Ya, itu cost-nya ya. Oh, kalau cost apa? Ya boleh. Ini cost-nya dulu. Costnya Gitu. 1M deh. Iya, cost-nya 1M. Oke. Nah, biasanya gua ngeset di berkali-kali lipatin ya. Dari 1M gimana caranya itu gue bisa dapat misalnya 4M. Gitu. Jadi Oke. gue punya cuan 3M. Ya. Gitu. Dari situ yang dibuatin paketnya jadi proyeksi. Nah, berarti lu mikirin kreatifnya dulu dong sebelum lu jual kan? Iya. Nah, ini kreatif ini udah jadi. Nah, gue boleh tahu nggak kira-kira kreatif apa yang bisa lu menyasar bahwa ini tuh bakal digandrungin sama orang-orang? Insya Allah gitu, gimana? Nah, Gimana ngukurnya? menariknya tadi mungkin ya kita ngobrol sebelum ini tadi ya. Di Vindes tuh banyak batasan-batasan atau sistem-sistem yang harusnya dijalanin tapi nggak dijalanin sama Vindes. Lah kenapa? Ya karena sistem itu nggak berlaku. Jadi kalau lu nanya gimana cara lu ngukurnya gitu, kami yang menurut kami seru aja gitu. Seru banget nih, lucu banget nih, kita senang nggak jalaninnya. Jalanin itu. Oke. Sampai akhirnya secara tidak langsung ternyata apa yang kami lakukan ya berdampak buat orang lain. Orang lain suka. Contohnya misalnya gini lah Der. Di Ramadan tahun lalu ada ada program lu tau Om Leo mungkin ya, Om Leo Tahu. berkaraoke gitu, dia ngejual produk-produk bikin produk-produk lucu lah, ada helm
pemusnah ketampanan, ada Oh, yang nyemplung ya? iya, ada sarung dikasih apa sih yang ini nih? Suspendernya, jadi biar nggak melorot. Itu buat bercandaan doang gitu. Tapi ternyata apa yang kami lakukan ya viral gitu. Jadi kalau lu tanya formulanya yang unik, kami nggak ngukur itu. Oke. Apa sih yang disukain? Pada awalnya nggak kayak gitu jalaninnya. Bahkan bisa dibilang semuanya organik. Oh, jadi poinnya gue dapet nih. Berarti lo tanpa box. Ya. Without the box, bukannya out of the box Yeah. gitu ya. Sehingga itu menjadi unique selling proposition. Yes. Sehingga orang melihatnya bahwa kayak Yeah. gila ya. Nah, misalnya kayak gitu kan. Nah, kata kunci yang dari dulu gue pelajarin dari ya Vincent Desta gitu. Gimana caranya ketika lu disodorin sesuatu, gue kasih ini ini minum. Banget. Vindes itu. Gimana kita nyajiin sesuatu yang ketika lu nerima anjing banget nih. Diferensiasi dong. Tapi kan beda doang nggak cukup, Wan. Kadang orang tiba-tiba langsung beda gila, malah apaan sih gitu. Contoh case-nya gini, Der. Tahun lalu Ramadan biasa lu kalau ngomongin ngirim hampers apa sih? Hampers Ramadan. Ya udah begitu. Iya. Tahun lalu mungkin kue itu budgetnya 200-300 ribu lah ya satu orang gitu kan. Vindes ngirimin nanti gue mungkin kasih gambarnya kayak kaleng kerupuk. Ada fotonya nggak? Agak susah nyarinya di bawah. Sebentar gue coba kirim ya. Dia kaleng kerupuk di branding Vindes, di belakangnya ada wording yang emang gitu. Ya udah kita kasih semuanya. Dan Isinya? Isinya kerupuk. Oh, bisa juga buat teman makan ini, Iya. teman makan Jadi itu. maksud gua, lu mencoba apa ya, bisa dibilang tuh kami tuh Vindes tuh jembatan antara mungkin mainstream ada Indie. indie atau side stream gitu. Vindes tuh di tengah-tengah tuh either lu bisa ke sini, lu bisa ke kanan, atau lu bisa membuat wave lu sendiri, stream lu sendiri gitu. Iya. Jadi gimana caranya resepnya itu. iya, mindset yang dari dulu ditanemin ya dua foundernya Vindes ya, gimana sih lu ngelakuin sesuatu yang ini Vindes nih. Ngapain coba gitu? Karena itu lu nggak dapat bayangan gitu. Kayak tahun ini kami ngirim hampers box kayak bom gitu. Isinya kelapa, kacamata, ada botol, message in the bottle gitu. Buat apaan? Mantai. Karena itu diriletin ke Ramadan bareng Vindes. Ramadan bareng Vindes konsepnya pulau. Oke. Tahun lalu Ramadan bareng Vindes konsepnya keluarga gitu loh, urban. Jadi di rumah ada kaleng kerupuk gitu-gitu, jadi diriletin. Salah satu kata kuncinya adalah story juga, Der. Oh iya, makanya gue lihat dari sekarang ini perubahannya udah luar biasa. USP-nya sebenarnya bukan unique selling proposition, tapi unique story proposition. Ya. Itu yang diangkat tuh. Jadi story-nya lo harus tajam banget. Ya. Jadi orang jadinya pengen tahu nih story ini tuh kayak gimana sih. Oh, kisahnya begini nih. Ya. Oh, perjalanannya begini nih, gitu ya. Ya. Nah, story yang lo pakai apa? Tadi lu mention tentang Vindes Sport kan, gimana Iya. tiba-tiba ada pertandingan inilah. Kunci dari Vindes Sport adalah salah satu IP di Vindes yang sangat menghasilkan atau sangat jadi jagoannya Vindes. Khusus event ya. Khusus event gitu. Oke. Kalau lu tanya banyak orang tahu tuh Vindes Sport tuh taunya ketika tepok bulu. Padahal sebelum itu, atau ketika tenis lah. Padahal sebelum itu tuh kami tahun 2021 ngadain Vindes Sport antara Desta lawan Onadio Leonardo. Pingpong. Oh iya, tahu gue. Itu, nah menariknya juga apa yang kami lakuin di sini tuh kayak ya udah semesta aja gitu, Der. Jadi itu secara organik. Onat diundang ke kantor, ngobrol bla bla bla. Dia ada momen mention, gue tuh jago loh, ya kan Onat ngomong, gue lo jago loh main pingpong gitu. Oh emang iya, ayolah tanding lah, Desta jago loh gitu kan. Ya udah akhirnya besokannya Desta minta dong, coba dong kirimin lu main pingpong gitu. Ya udah ngirimin, jelek banget mainnya. Jelek banget, nggak ya kalau lu bandingin sama Desta jauh lah. Ya udah akhirnya dari anak-anak dari Desta juga, udah nggak usah lah, ngapain, nggak seru gitu kan. Tapi pada saat itu awalnya 3 hari 5 hari kemudian banyak yang nanyain, demand-nya tinggi, Pak. Oh oke. Kapan nih lawan Onat gitu, Desta lawan Onat kapan, bla 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 gitu. Akhirnya kami memutuskan kalau secara sportnya pertandingannya tuh mungkin nggak seru ya, tapi secara entertainingnya ada.
Jadi akhirnya kami ngebuatlah sebuah pertandingan Vindesport pertama itu antara Desta dengan Onat. Jadinya sportainment. Sportainment. Oh, Gitu. oke. Nah, unik kayak tadi kata kunci story dari situ. Iya. Kelar Onat secara nggak langsung ini tanpa suruhannya Vindes ya. Onat tuh bikin konten juga di YouTube-nya, dia minta ajarin Abdel, Cing Abdel. Kan emang atlet pingpong lah Cing Abdel tuh. Ini organik nih. Oh, Bukan organik. artis-artis yang pada posting tentang Vindesport, sportainment-nya si Onat sama Desta itu adalah pakai key opinion leader endorse, minta tolong artis posting dong, promosiin dong biar para nonton itu enggak ya? No. Oh ya. Ya makanya alhamdulillah saat ini sih masih organik. Tapi gua nggak tahu ya, maksudnya nextnya kita bayar ya mungkin Ya. berjalan juga gitu. Ini pakai flywheel marketing berarti mulut ke mulut nih, Bro. Yoi. Iya. Nah dari situ ya, Onat bikin konten di YouTube. Akhirnya sebulan setelahnya Abdel nge-tweet, Desta ayo kita tanding pingpong lah, lu lawan Onat mah pasti menang gitu. Udah Februari 2022 realisasikan lah itu. Rame. Menang mana? Kalah Desta, menang Abdel. Oh ya. Iya. Oke juga bapak-bapak itu. Oke. Abdel pernah mampir ke sini. Iya gue nonton tuh. Iya. Dari Onat yang mungkin waktu itu penonton concurrent ya, yang nonton secara langsung di YouTube cuma 30.000, Abdel naik jadi 60-an ribu, dua kali lipatnya. Gitu. Wow. Dari Onat yang cuma digital doang, Abdel dinaikin skalanya jadi ada undangan yang bisa nonton off air, ada supporternya. Oke. Masih pandemi der 2022 Oke. awal. Nah udah tuh dari situ anjir kita bisa yang buat kayak gini rame ya. Kejual juga tuh ke sponsor der. Nah kata kuncinya juga der, ketika lu ngebuat sesuatu, yang pertama buat aja dulu portofolionya. Karena ketika Vindes, kami ngebuat pertandingan Vindesport Onat, itu bahkan lu barter sama makanan der. Mungkin nilainya cuma 1,5 juta kali ya. Disikat. Gue sikat, gue masukin logonya. Ada ntar flyer. Oh, ini fungsinya untuk memancing brand-brand lain. Yes, Oh, apa yang lo dapat pancingannya? Brand itu muncul. Oh, berarti bisa ya? Iya. Atau iya. lu ternyata terima placement ya? Iya. Atau terima built-in ya? Berarti ternyata Yes. bisa di Bener. tap ya di sini Iya. nih ya. Itu cuma ada dua sponsor yang berbayar, tapi flyernya logonya ada 5 apa 6 gitu. Yang dua lagi full barter sama alat pingpongnya, karpet, meja. Gue masukin di situ. Sekelas Vindes aja tetap pakai barter ya. Yes. Nice. Nah, iya kata kunci barter sebenarnya. Gue tuh kalau di kantor terkenal gue pelit asli. Loh, ketawa tuh teman gue tuh. Si Bagas ketawa-tawa aja. Pelit der gue asli. Pelit ya kan kalau pelit ngejagain kos mah bagus dong. Iya, tapi kan nggak semua orang mengerti. Iya dong. Oh iya, memang harus ada di media dan bisnis juga sih. Iya. Kayak gitu tuh. Gue pelit banget sampai sekarang gue pelit der. Sampai sekarang gue. Dan konsep barter kan kita kan dulu di radio yang sama ya. Radio, iya. Radio tuh gue punya pakem media itu haram keluar uang ceritanya. Kasarnya seperti itu. Kita ngeluarin minimal barter, minimal barter. maksimal dibayar. Minimal semi barter lah. Minimal semi barter. Iya. Nggak ada kita bayar full. Iya, itu media tuh. Makanya ini Awan gaya-gaya media banget dipakai sama dia. Kebetulan Vivi juga media kan. Iya. Hard Rock, Prambors, Iya, Email. betul. Ya, jadi gue punya ini yang sama gitu. Bahkan gue sampai sekarang pun gue ngejelasin ke anak-anak gitu. Awalnya Vindes berdiri tuh kayak gini bro. Gue berdarah-darah. Kamera nggak mau gue ngeluarin duit der. Padahal itu invest kan. Oh iya? Nggak mau gue. Bukan nggak mau ya. Kalau bisa barter gimana? Terus caranya? pakai apa barter kamera? Sama brand? Ada namanya brand buat jual kamera namanya Fokus Nusantara. Apa? Fokus Nusantara. Fokus Nusantara, oke. Ya banyak lah tokonya. Hah? Gue barter. Jadi gue buat konten. Pertama kali tuh konten Vincent Desta Show tuh video dia keluar ke tokonya. Jadi, weh ada. Siapa sih Vincent sama desanya? Iya. Ada tuh sama Tompi ada tamunya. Kenapa nggak beli kan kapitalnya Vincent Desta kan kuat? Itu 2021 der. Oh paham, cuma kan mereka udah banyak duit. Enggak gitu konsepnya. Keren. Gue bisa bilang mereka banyak duit. Mereka banyak duit. Kan Vindesnya baru, perusahaannya baru. Ya. Gue mendingan gue berdarah di awal lah. Otak gue gimana cara bisnis tuh minimal 5 tahun dulu lah gitu. 5 tahun lu enak ya udah 5 tahun ke depannya juga bukan berarti lu enak juga sebenarnya. Yeah. Itu tantangan keduanya gitu. Tapi seenggaknya lu settle selama 5 tahun gitu. Lu aman bayar kosnya. Gila gue pelit banget dulu. Sampai akhirnya bahkan sampai sekarang gue ngingetin anak-anak, lu harus inget ya, dulu kamera aja kita barter. Dulu yang kita belum sebesar ini, orang tuh mau barter sama kita. Sekarang tuh sebenarnya kita bisa belum barter. Cuma lu aja udah pada males. Lu paham gak sih Der? Itu secara nggak langsung ya. Ketika dulu berdarah-darah, lu barter, sekarang lu udah punya banyak duit, willingness lu tuh buat barter gitu, mencari barter tuh jadi berkurang. Iya, dan sementara kan barter itu juga
apple to apple dan win-win solution banget. Si pemilik brand juga dapat manfaat juga ketika gabung sama kita gitu loh. Yes. Oke. Dan apa coba? Dikit ya ngomongin barter ya. Feedback dari si brandnya berasa nggak? Jangan-jangan lu paling cuma eksploitasi gue doang. Lu say lo, paling lo cuma pura-pura bilang aja lo nggak mau keluar duit lo. Ada nggak kayak gitu-gitu? Apa feedbacknya? Gila gue oke juga ya ternyata ya gitu. Ya alhamdulillah sih sampai saat ini puas ya. Maksudnya yang barter puas gitu. Karena ya kami juga memperhitungkan apa namanya ya value to value-nya ke dia tuh apa gitu. Lu mau apa? Ya udah yuk kita kasih yuk gitu. Dan bahkan kalau yang emang gue tuh sering banget ngasih bonus gitu. Kayak misalnya lu dapat 1 IG story misalnya. Ya kasih aja 3 misalnya gitu. Jadi orang tuh pengen banget terus sama Vindes gitu. Barter kayak misalnya lu ngomongin gue punya event skala Vindes Sport yang kemarin tiba-tiba tenis. Itu makanannya barter semua Der. Contohnya? Ya makanan krunya lah gitu. Oh iya. Makanan krunya tuh barter. Tapi mereka dapatnya apa? Logo? Iya logo. Logo di flyer kan ada apa namanya ya mungkin food and beverage partner gitu-gitu. Mereka seneng dan setiap makanannya gue storyin di ya sama ya kayak yang ngelakuin tadi lah di storyin di platform Vindes gitu. Ya. Gitu. Ini salah satu trik juga. Jadi buat teman-teman juga nggak malas kalau bikin sesuatu juga jangan langsung drop. Iya. Atau malas mau ngapa-ngapain gara-gara kita kan nggak punya kapital yang kuat, kita kan nggak punya duit, kita nggak punya modal, kita nggak pakai investor dan seterusnya kan. Yang ujung-ujungnya jadinya nggak gerak-gerak. Gak gerak-gerak bener. Oke. Dan manfaat barter tadi bisa nggak kira-kira secara signifikan ya? Brand lain ngelihat bahwa, misalnya kita ngomong Shopee sama Tokopedia. Contoh, kasih solusi barteran sama Shopee. Ini misalnya, ya yang nggak ada wujudnya dulu deh untuk pancingan. Bukannya jadi bumerang ya, atau mungkin yang ada brandnya yang nampak apa ya, yang ada produknya kira-kira ya. Skincare, cuci muka, apa misalnya? Maksudnya Biasanya, lu sebut aja coba makanan atau minuman yang memang pernah lu barterin. makanan Yang terkenal misalnya apalah? yang terkenal tuh Moon Chicken. Ya Moon Chicken ya. Moon Chicken. Nah Moon Chicken kan pasti kan ada kompetitornya dong. Iya. Nah, ini pisau bermata dua nggak Diwan? Contoh, kompetitor yang lainnya yang via yang plan A gitu ya, dia akan ngeliat bahwa kayak ternyata bisa tap in di situ dan gue gengsi, ya udah next gue juga harus di situ. Iya. Atau yang kedua, ya dia udah taruh situ, males gue mau masuk kompetitor. Gimana ya? Khawatirnya malah kalau jadi yang kedua, yang tadi niatnya barter itu buat pancingan, tapi malah mereka nggak datang ke kita, gimana ya? Nah itu kan sebenarnya proses sih dari jadi ibaratnya yang tadi gue sebut brand lah di Vindes Sport pertama kita barter sama salah satu brand sei sapi namanya Selera gitu. Ya dari situ orang tahu itu apa namanya full barter gitu kan. Seleranya juga tahu tuh si ya orang dianya juga tahu itu barter gitu. Ya. Ketika di proses yang kedua kita udah punya portofolio, kita udah punya angka 30-an ribu misalnya. Terus total viewsnya misalnya 1M. Ya ketika kita ngebuat event kedua, kita udah punya bargaining, nih bro. Ini event ini segini loh viewersnya gitu-gitu. Nah dari yang tadinya barter, ya gimana caranya? Gue bisa ngambil ya secercah uang dari mereka nextnya gitu. Gitu. Dengan portofolio udah lo bawa bahwa brand ini pernah hadir di kita, tap in di brand event kita dan seterusnya. Yang ujung-ujungnya masa lo nggak mau sih? Iya. Oh dan itu works ya? Works, alhamdulillah. Emang begitu. Jadi pancingannya ya tadi dari barter. Oh ya gue udah gede nih gitu kan. Ya ala-ala gue udah gede ya udah. Ayo dong. Misalnya 5 juta, 10 juta ya lama-lama jadi mungkin 100 juta. Paling gede berapa ketika sponsorin lo punya event? Ya MM-an lah. Oh, paket gede, paket yang paling mahalnya M. Alasan sponsor percaya. Kita ngomonginnya proposal dulu ya. Yang lu bikin gimana proposalnya? Ini selain memang paket-paket yang lu sampaikan kan. Slide-nya isinya apa aja? Iya. Yang pertama sebenarnya harus kuat why-nya. Gitu. Oke. Why? Lu ngomongin pingpong sebenarnya. Ketika tadi akhirnya gue punya sebuah pertandingan pingpong antara Onat lawan Desta gitu. Awalnya memang nggak secara organik. Awalnya memang secara organik gitu. Tapi dari Vindes ngambil ya gimana caranya ada angle lain gitu. Oke. Pada saat itu pingpong yang kami riset adalah mereka punya dualisme kepengurusan gitu yang akhirnya membuat Pingpong apa tenis? Pingpong dulu. Pingpong. Oke. Tenis meja. Punya dualisme kepengurusan yang membuat akhirnya banyak atlet yang nggak main di SEA Games, terlantar, PON kagak ada. Ada politiknya juga ada ternyata. Ada politiknya juga bro. Nah dari situ objektivitas gimana caranya? Salah satunya adalah bermanfaat buat orang lain gitu kan. Gimana caranya kita
Vindes nih bermanfaat buat mereka semua gitu. Seenggaknya minimal lu sadar dulu, lu aja tadi nggak tahu kan? Ya gue nggak tahu tuh. Nah, bahwa pingpong nih Iya. ternyata segede itu, misalnya bahwa nih mereka ada nih gitu loh maksudnya. iya, segitunya. Kami sebagai media gimana caranya ngebuka mata banyak orang. Wah, ini nggak bener nih. Urusan ngebenerinnya bukan urusan Vindes menurut kami ya. Ya yang penting orang tahu dulu karena itu bukan ranahnya Vindes Media. Dan media kan cuma ya aspirasi menyuarakan ya itu salah satunya. Itu jadi membuat ada yang lain loh gitu-gitu. Why-nya. Yes. Jadi kenapa lo bikin event ini? Pasti sponsor nanya kan? Iya. Why gitu kan? Why? Nah akhirnya lo jawab ke sponsor bahwa ternyata lihat deh, tujuan kita adalah membantu mengapresiasi atlet-atlet pingpong, orang-orang yang suka olahraga pingpong yang sampai sekarang tuh mungkin minim kedengarannya. Yes. Mana nih pingpong gitu kan? Atlet pingpong siapa? Yang lu tahu? Nggak ada kan? Nggak ada lagi. Yayu Basuki mungkin. Tenis meja, tenis ini. Iya, sorry. Pingpong nggak ada kan? Iya. Yayu Basuki tenis, Sama. bukan meja. Iya. Tenis juga gitu, Der. Ada gak regenerasi atletnya? Iya, Yang memang lu kalau ngomongin bulu tangkis sampai sekarang ada Hendra Hasan, dari dulu ada Markus Kido misalnya, Taufik Hidayat gitu kan. iya. Ada namanya yang terngiang tuh. Iya, Nah, betul. kalau tenis tuh nggak ada. Bukan nggak ada ya, mungkin ya ada cuma Ya, Yayu segelintir Basuki, orang. Iya, udah Yayu Basuki hilang yang abis terakhir. itu. Abis itu hilang gitu. Padahal ada beberapa nama juga yang kemarin menang SEA Games. Kemarin menang lagi tuh atlet tenis Dila sama. Kok nggak kedengeran ya? Iya, makanya sebenarnya itu juga ketika tenis, kenapa sih tenis? Ya karena kami pengen ngejadiin tenis tuh olahraga yang emang dilihat sama orang loh, bukan niche gitu. Ini bisa dinikmatin sama orang loh. Tenis kan kayak olahraga yang mahal gitu. Kami juga pengen lihat ada regenerasi atletnya nih sebenarnya. Ayo dong, buat dong. Sampai akhirnya kan ya beberapa media juga jadi mengangkat tenis gitu. Misalnya Raffi Ahmad, jadi akhirnya dia mensponsori salah satu atlet tenis. Raffi Ahmad punya lapangan sekarang gitu-gitu loh. Jadi ada gimana caranya apa yang kami lakukan di Vindes itu ya secara nggak langsung Inspiring. Iya. Secara nggak langsung ya. Bukan gue bilang apa yang gue lakuin harus inspiring, enggak, tapi gimana caranya selalu bermanfaat buat orang lain gitu. Seenggaknya ada impact-nya lah. Masya buat Allah. orang lain gitu, cuy. Kaget gue awan bisa begini sekarang ya. Nggak nyangka ya? Gue juga sih sebenarnya. Bro, dulu kerjaan gue bagi-bagi flyer, bro. Iya. Gue dulu ya jujur aja, gue sekantor sama lu, gue minder ngeliat tuh. Masa minder gimana? Bener, gue baru lulus kan waktu itu. Oh, Lu udah kayaknya apa ya, gue ngeliat orang-orang hits tuh beyond banget. Gue malu deh beneran gue. Iya kan ada Vincent juga di situ. Gue banyak belajar juga dari Vincent. Vincent kan nggak cuma sekedar partner siaran gue, tapi gue juga berguru padanya. Pinter banget tuh orang. Iya. Ya. Nah, gini, untuk ngomongin pemasukan, sponsorship sama tiketing. Iya. Tiket gede gak sih sebenarnya kalau event? Ya lu itu aja misalnya 200.000 ya, dikali 3.000, berarti kan lu dapet berapa tuh? 3.000 orang. 600 juta, 6M. 600 juta. 600 juta. 600 juta. Ya, nah gimana caranya di Vindes tuh seenggaknya aman dulu dari tiketing. Ya minimal mungkin bisa ketutup 50% atau gimana lah gitu. Dan tempat juga lu nggak nyewa lagi, barter. Nah itu menarik. Tempat Lapangan tenis ya? misalnya kalau ngomongin proses ya, kalau ngomongin proses. Gue ngadain tepok bulu di Kelapa Gading. Itu gue kerja sama, Der. Mahaka Square. Itu gue kerja sama, gue gak ngeluarin duit sama sekali. Siapa yang kontak Pak Erick Thohir? Bukan. Enggak langsung ke sana ya. Oh, kalau saya mainnya langsung ke sana. Jadi gini, lu punya. Berarti Vincent Desta sama gue mesti jagoan gue ya. Sombong banget. Lu ngomongin Mahaka, Der. Mahaka Square. Wah, ini runutannya grupnya siapa nih? Oh, ada media juga loh ternyata, ada Noise, ya kan? Iya. Ada ya itu tadi Mari Mahaka Radio, ada Gen FM Mustang. Gue kerja sama grupnya. Gimana caranya? Ya gue bisa dapat ini gratis. Oh, keren. Ya sebenarnya bayar juga ujungnya. Yang bayar tapi si yang lainnya ini grupnya gitu loh. Jadi kan nggak, kalau grup kan ya tetap ada, walaupun ada hubungan istimewa tapi mereka tetap bayar juga. Tapi gue kerja sama Noise. Misalnya Noise punya budget misalnya, ya udah, lu nggak usah bayar ke gue Noise gitu. Lu sponsorin gue tapi sponsorin dalam bentuk tempat. Oh, gitu. iya, Noise iya. ada logonya di Tepok Bulu. Dia juga kami kasih waktu dari jam 3 sampai jam 6 buat ya ada podcasternya gitu. Dia sponsorship gua, cuma tadi tanya itu juga nih Media menarik. partner. Sponsorship tapi bentukannya Value-nya tempat. value-nya tempat. Oh, ngerti. Jadi gini teman-teman ya, ada trik-trik khusus ya buat teman-teman media nih.
yang jadi nggak terlalu dimanjakan sama kita mau bikin sesuatu ya, tapi kan nggak ada uang, nggak ada uangnya nih, ya nggak jalan-jalan. Tapi gara-gara tadi, oke, di sini kita pikirkan venue-nya di mana. Oh, venue-nya harus kita cari hal-hal yang memang bisa menopang value-nya. Iya. Itu dengan cara, oke, ini ada tempat, Mahaka Group, dia punya radio. Iya. A, B, C, D, F, G sama noise. Nah setelah itu baru noise-nya lo gandeng. Iya. Gimana caranya, mau nggak lo gue kasih exposure seperti ini? Gua gedein di ranah yang ini, lu awareness-nya gede banget deh, lu gua kasih slot di sini deh dengan value event yang sekian rupa gitu misalnya. Ya mau, ya udah lu kasih gua lapangan. Iya. Gitu. Tapi free, lu gak usah ngeluarin fresh money ya. Iya. Noise, gue mau dong ada billboard OH. Oh, dia punya juga tuh. Iya, dapet. Itulah jadi serunya gitu sebenarnya. Apalagi kita kan ya sama-sama media kan ya. Jadi paham ya gitu-gitu. Iya, bisnis media ya. Jadi sebenarnya ya di otak kita juga bisnis tuh nggak melulu tentang duit sebenarnya. Ya ada cara-cara tertentu yang akhirnya bisa ngebuat ya jadi full barter misalnya. Ya, nah ini kuncinya apa? Dari media teman-teman, bukan gara-gara gua adalah orang media kebetulan kasih solusi ya, tapi dari media memudahkan kemana-mana. Memudahkan kemana-mana. Contoh, ketika gua ke mall, mall Trans Studio Mall di Cibubur, gua kan Cibubur Rock City kan. Nah di situ gua nyari ada ATM bank ini nggak gitu ya? Oh nggak ada, adanya Bank Mega. Oh siap, kan punya Trans. Iya. Oh iya, bisa bayar pakai dompet online, bisa pakai ini. Oh, nggak bisa, kita adanya Alobank. Oh siap. Gue bilang, oh gue dikurung nih. Harus oh, ya. dimonetisasi. Oh iya, pokoknya ujung-ujungnya dimonetisasi ke dia punya stream income kan. Iya. Kayak lo kan lo ada merchandise, lo ada ini dari media tuh enak banget ya. Makanya sekarang era-era sekarang tuh banyak bisnis media tuh menjamur ya. Terus kedepannya gimana Wan? Lo bakal bikin apa lagi nih? Bocoran dong kira-kira. Event kah? Iya. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba bowling? Enggak ya apa nih? Ya tahun Iya, ini ada beberapa hal besar yang mau dijalanin sama Vindes. Yang pertama podcastnya itu di Vincent Desta itu akan dibawa ke kota-kota lain. Jadi kami akan ngadain tour. Wah ini menarik. Kenapa lo bikin kayak begini? Untuk nge-grab market of air. Karena gini Der. Ya inilah kasih solusi. Vindes tuh lahir dari momennya pandemi. Ya kan? Orang tuh masih digital banget tuh. Sekarang zamannya udah balik lagi nih, 2023 tuh menurut kami adalah momentum orang udah ke off air lagi. Kegerus nih, viewers itu pasti turun. Karena dulu wah, hiburan dulu apa sih Der? Ya udah dari YouTube doang, digital, Instagram. Sekarang udah 2 tahun kemudian udah beda. Gitu gimana caranya kami di Vindes tuh ngasih give back ke mereka yang udah ngikutin di di digital gitu ya. Udah ngasih off air-nya. Gitu, off air di kota-kota 4 kota besar saat ini, Makassar, Medan, Jogja, sama Surabaya. Ujungnya nanti di bulan Oktober insya Allah di Jakarta ada. Gitu. Jadi hybrid lah. Nah, itu yang gua ngadain off air juga akan gua tayangin juga di platform digital. Jadi dua ya. Artinya gara-gara sekarang ini udah balik lagi ke off air, ya butuh touchy, butuh orang rindu lah ya, sama ya konten kreator apa segala macam. Jadi nggak melulu dibatasi soal jarak atau layar doang nih, kita bisa nonton apa segala macam. Nah akhirnya lo bikin satu event yang memang off air. Jadi podcastnya biasa, iya pasti. Pakai tiket. Tiketing. Tiketing. Terus lo ngajak bintang tamu di situ ya? Bintang tamu berangkatin dari Jakarta gitu. Dan itu pasti sponsor semua ada juga lagi. Ya alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Bismillah sih ada ya. Baru mau mulai jualan gitu. Sponsor lo bikin lagi. Paket udah ada lagi. Gitu. Dan cara memilih bahwa sponsor ini relate sama event kita gimana, Wan? Jadi gini. Ini misalnya ini kayak cocok Enervonse deh kayaknya deh. Ini misalnya. Atau ini Pocari Sweat ya kalau olahraga banget kan. Nah ketahuan lu off air dan kira-kira belum lagi nanti kebentur sama ini, Wan. Setiap brand itu ada bulan basah sama bulan kering ya kan? Iya. Kayak gitu-gitu kan? Iya. Yang jangan bulan Januari kayak lagi pada nyimpen duit nih kayaknya nih. Nah, bulan Maret gitu kan. Boleh kasih tahu teman-teman nggak gimana sih caranya? Jadi kalau di kami tuh di mind mapping lah istilahnya. Lu punya program olahraga. Lu program olahraga, lu yang pertama butuh minuman. Ya, minuman dikeluarin lagi. Ada minuman susu, ada minuman soda, tapi enggak lah soda. Susu, energi drink gitu kan. Terus ada air mineral, multivitamin itu beda semua tuh Der. Jadi kalau di Vindes sebenarnya itu bisa masuk semua. Tapi ada batasannya maksimal 10 sponsor total gitu. Jadi first come first serve. Itu 10 kenapa? Ya biar enggak terlalu nyampah aja Der.
Oke. Nah itu juga belajar dari awal. Dulu awal-awal kami ngebuat event tuh semua kami terima. Ternyata anjir terlalu pack lah iklannya, terlalu tanda kutip rame. Itu belajar juga tuh. Bahkan ada brand yang protes. Ya, kok jadi banyak banget sih. Jadi ibaratnya waktu gue jualan tuh gue nggak ngasih pakem. Ramadan barang finish tahun pertama. Gue jualan nggak ngasih pakem berapa, misalnya maksimal 10, enggak. Gue jual mungkin ada kali 15 sponsor tuh. Tapi masuknya ketengan juga. Tapi protes brand-brand yang existing dari episode pertama sampai akhir. Kok lu nggak bilang sih gini? Oh, jadi dari situ belajar juga. Dan nggak boleh sama ya, ada eksklusif ya. Misalnya kalau lu udah brand teh botol, berarti lu nggak pakai teh pucuk. Nggak boleh. Oke. Nah tadi balik lagi ke mind mapping ya tadi tuh salah satunya minuman. Gitu. Lu ngomongin olahraga, lu ngomongin event, lu butuh tiketing. Tiketing platformnya banyak nih, ada Blibli, Traveloka juga bisa, ada Loket, ya itu di breakdown lagi. Lu ngomongin apa lagi? Lu olahraga butuh kaos dong, kaos olahraga, breakdown lagi. Misalnya Adidas, Uniqlo, Lacoste misalnya, gitu. Jadi banyak deh, mind mapping dulu semuanya tuh banyak tuh coret-coretannya. Gitu dari situ baru, wah ini siapa nih brand ini? Susu ada Ultra, ada Prince and Flag, ya udah dicari gitu, dilempar jaring udah semuanya. Nah, lempar jaring itu kan kadang dicuekin, email didiemin, WhatsApp kagak di-read, telepon kagak diangkat. Ada yang bilang juga maaf ya, nggak semua brand. Saya bilang oknum nih. Ada juga pegawai yang kerja di situ kalau nggak pakai manfaat dan berfaedah, mereka nggak mau jebolin, nggak mau bantu. Cashback. Iya itulah ya kan. Giliran dibuka sama kayak udah tenang deh buat lo nanti ada nih. Oke, gue baca deh nanti emailnya ya gitu. Itu gimana tuh, Wan? Ini beberapa juga banyak ditanyain sama ya teman-teman gue lah gitu yang mau jalanin bisnis ini. Sebenarnya itu part of proses sebenarnya. Dari awal gue yakin semua ketika lu jalanin bisnis pasti akan kayak gitu. Oke. Ketika lu nggak punya portofolio gitu. Makanya tadi part of proses ketika awalnya lu dicuekin, lama-lama yang nyuekin lu ketika lu konsisten gitu ngejalanin sesuatu, lu punya story, lu punya unique selling point yang kuat. Lama-kelamaan yang tadinya nyuekin lu bakal, Mas ada lagi kapan ya? Maaf ya Mas kemarin gak ikutan. Dia akan minta maaf sendiri ke kita. Wow. Gitu. Berarti harus dijadiin milestone-nya dulu ya? Iyalah. Berarti harus jadi sepak terjang dulu. Kalau bahasa sekarang portofolionya dulu. Ya kan ada kisahnya, ada story-nya, ada historicalnya, ada pengalamannya. Ya kan apalagi ada after movie-nya. Ya makanya gue selalu respect banget sama brand-brand yang emang udah percaya sama Vindes dari awal gitu, dari kami belum apa-apa gitu, udah berani placement gitu loh. Gue selalu appreciate banget sama itu, dan ya sama penonton-penonton juga yang emang dari dulu ikut nonton Vindes gitu. Jadi ya itulah part of proses sebenarnya. Jadi emang lo harus dari awal percaya gitu lah. Ketika lo percaya, lo bisa dipercayain sama brand apa, Aqua, ya udah lo buktiin gitu. Lama-kelamaan ya kepercayaan bakal timbul sendiri makin besar. Gitu. Dan nggak melulu uang ya awalnya ya? Nggak melulu uang. Itu awalnya Aqua ngasih, gue butuh, lo kalau bayangin lo event ya Der, itu kan air mineral tuh udah pasti kebutuhan fundamental banget kan. Itu gue pasti minta produk barter sama dia gitu-gitu. Ya ada juga mungkin jumlah uangnya ya, cuma ya gitulah. Jadi part of process itu. Minimal berapa biasanya mereka naruh kalau sponsor? 5 juta, 3 juta? Oh ya lebih lah kalau udah. Enggak, untuk awal. Awal tuh maksudnya mana? Pertama kalinya belum dikenal Vindesnya. Pertama kali belum dikenal. Naruh 100 juta? Enggak dong, pasti kan? Oh, enggak. Oh, tapi ada beberapa paket yang emang kan ada ya red card lah. Ada yang 100 juta ada, cuma yang paling murah misalnya 30 juta awalnya gitu-gitu. 30 juta lah waktu itu buat build in. Gitu. Terus ya kayak event-event yang pertama misalnya live streaming dulu ada program Vincent Destasio gitu yang mau tap ini kayak 20 juta juga diambil gitu. Jadi makanya sebenarnya ya mungkin temen gue juga pada tahu kayak dulu nih kita disponsorin sama ini loh. Dulu dia ngasih 50 juta kita terima loh. Sekarang lu udah gede, lu nggak mau nih ngeliat 50 juta. Nah kita nggak boleh kayak gitu. Wah keren. Makanya lu harus apa ya? Lu harus. Jangan angkuh, jangan mentang-mentang lu pernah jualan 20 juta. Terima duit 20 juta, tapi pas nama lu udah gede, melambung tinggi, ada yang masuk, gue cuma ada budget 20 juta nih. Iya. Terus servisnya juga dibedain nggak? Jangan dong ya? Iya jangan harusnya. Makanya sebenarnya yang tadi 50 juta di awal, kalau nggak ada 50 juta itu kita nggak bakal jadi paket yang 5M gitu misalnya. Awan, emang nama panjangnya I wanna be with you. Aduh. I wanna be with you. Gitu, I wanna kiss you. I wanna hug you. Karena Allah, gue sayang sama lu karena Allah gitu bro. Keren juga lu ya sekarang ya. Perubahan lu drastis banget ya. Padahal dulu Awan ya, sehingganya dulu tuh Awan tuh nggak ada ilmu sama sekali loh. Dulu nggak ada ilmu sama sekali. Tapi setidaknya dia
nggak bisa ngapa-ngapain loh. Nggak bercanda. Nggak. Dia editor dulu dia nih. Keren deh video. Sekarang kaget lo bisa ngedevelop bisnis kayak gini, man. Gue ngedit tiap hari dulu konten 30-60 detik setiap hari tuh gue dikasih KPI sama bos gue. Gimana nggak pusing ya, Pak? Lu harus dikasih konten lucu yang sebenarnya gue orangnya nggak lucu gitu, gak kreatif, tapi dengan adanya tekanan yang membuat gue oh gitu. Bahkan Der, lu Kan ingat gue gak? talentnya. Iya, lu ingat gak Der? Dulu ada satu momen si bos kita itu ada karyawan terbaik. Oh, lu dapat deh. Gue adalah karyawan terbaik pertama. Iya bener. Tahu gak? Oh Der? iya bener. Der, itu gue tahu gue akan jadi karyawan terbaik Der. Kok bisa? Pede banget lo. Entah kenapa Der, gue ngerekam Der, sampai sekarang rekamannya ada. Ya karyawan terbaik Awan, ada gue rekamannya. Karena gue bakal tahu, gue sepede itu Der, gue bakal jadi karyawan terbaik. Kok bisa? Karena gue ngerasa dedikasi gue tinggi, gue baru sebulan 2 bulan gue udah ngasih banyak perubahan. Makanya kan banyak orang-orang yang nggak suka sama gue tuh begitu. Oh banyak. Nih gue sebutin ya. Office politik ya. Tahu gue. Bos Pati kemana ya? Ada dia sehat sama. Bos Pat, sehat Bos Pat. Tinggal mau ketemu belum jadi-jadi. Sombong banget lu, Wan. Ayo ketemu kita gimana bertiga. Ayo Bos Pati. Dibalikin lagi, gue juga jarang ketemu sama dia. Ya banyak lah, kita banyak belajar di dunia media ini, Masya Allah. Kedepannya mudah-mudahan lancar tuh Wan. Ya di sini lu udah sharing-sharing, udah kasih solusi ke teman-teman. Ya gimana cara bangun bisnis media. Dan kenapa media tuh selalu template ke off air ya? Aduh. Padahal nama lu ya, tapi kok kenapa itu ya? Gedean mana sama merchandise? Oh, gedean media lah, jauh. Maksudnya gedean media apa event? Apanya nih? Duitnya? Duitnya? Oh, pasti ya? gedean iya media. Habis itu event. Iya, event. Dan enaknya media bisa bikin event. Kalau orang event belum tentu bisa bikin media. Ya benar. Oh iya. Di Findes juga ada ya tahun ini kami pengen punya bisnis ya semacam agensi gitu lah, creative house. Gimana caranya? Ya tadi nih sesuai nama ini, gimana caranya Findes bisa kasih solusi ke teman-teman brand yang pengen punya event, mau punya TVC, ya kami pengen bantuin mereka gitu. Buat brand kalau mau kerja sama Findes bisa langsung cek aja ntar di sosial medianya tadi ya. Findes.ig ya. Ada mau tambahin nggak Wan buat teman-teman? Nggak ada sih ya Der. Daging Buat banget. teman-teman ya gue seneng banget nih ketemu teman lama gue nih. Iya. Gue ada salah satu ini. Apa pantun? Bukan. Oh bukan, saya nunggu ada ini kan merchandise pantun. Enggak, jangan bercanda Wan. Apaan? Merchandise. Keren. Findes Store. Coba lihat Findes Store. Ini Der. Tadi gue ngechat lu, tapi kayak nomor lu udah beda, jadi ini gue kasih 2. Gue nanya ukuran, lu XL sekarang ya? Excel. Pas. Makasih lo ya, Excel lo sekarang ya. Kayak penekanan gue gendut banget sekarang. Dulu lu kurus bro. Iya parah. Gue selalu. Bener. Iya bener. Ini pada tahu, Bagas tahu dulu. Iya kan? Cuma gimana ya? Maksud saya itu mainstream lah kalau orang-orang kurus lah. Jadi gue pengen keluar dari kotak ya, without the box. Jadi kayak orang-orang gemuk gitu sekarang. Sebenarnya bukan main, gue rasa akhirnya kita bisa menggendut itu karena kesuksesan. Salah satu. Wow, Masya Allah. Awan tawa aja. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ih keren. Hah? Enggak, apaan Dimas? Enggak suka ya Pak katanya Pak. Apaan Dimas tiba-tiba ngeklaim? Enggak, keren tuh. Tuh, cakep weh. Ini nomor apaan Wan? Amor gimmick. Oh enggak ada ya, di telepon enggak ada. Nggak ada. YouTube, kenapa di typo-typoin sih? Typo apa enggak sih? Biar lucu aja. Oh iya. Gue pakai ini mah. Oke, PT Findes Berkah Sentosa. Wih, Vincent. Waduh, my partner. Partner siaran gue sama Armanda Geraldi sama Aldi. Dulu kan kita siaran bertiga loh. Itu program pagi yang Apa tuh? yang paling ditunggu-tunggu sama keluarga kita loh. Iya. Tetep paginya Desta emang lebih bagus. Iya benar. Jauh. Jadi gimana kesimpulannya? Ngambil Vincent gak ngaruh kan? Nggak ngaruh. Tetap deh paginya pada dengerinnya Desta. Tuh, iya gak? Keren. Apa nih tulisannya? Jasa sedot konten. Jasa sedot konten. Nih anak seni nih baru nih. Ini sama turunannya juga ini t-shirt tapi Ini yang lo pakai bukan sih? Oh iya benar. Iya Yang kan gua pakai. tuh. Bener. Dulu gue seukuran lu berapa ukurannya? Ini L, ini XL pas. Oh dulu gue M. Oh lu M. M apa L gitu lah pokoknya. Iya, iya. Ada kan video-video yang lu masih punya video-videonya kan Iya, masih ada. kan? Yang gue masih kurus banget tuh. Yang gue apa aja disuruh lu gue yaya aja tuh. Udah konten lucu apa kagak Der hari ini syuting pagi ini begini ya. Gue mencat odol lah. Senderan di mobil lah. Gue dulu begonya mau aja sama dia diarahin. Pak,
Poco-poco lah. Iya aja gue dulu sama Esa sama Aldi lah. Si Awan emang, tapi nyatanya memang ternyata Awan sudah sekreatif itu dari dulu ya. Ngapain lagi Wan? Setiap gue keluar ruang siaran nih, Awan di luar udah megang kamera. Iya kan nungguin. Apalagi Wan? Syuting der. Enggak, Udi kan kemarin udah Wan. Enggak please disuruh bos Pat. Iya siap. Dikejar mulu gue. Dibayar kagak ya. Tuh keren tuh. Mantep juga nih. Kocinya dia, oh ya satu lagi nambahin. Bro? Jadi di awal tuh di Finish dulu, ya kalau gue ngomongin kreatif tuh, mungkin gue akan kalah jauh sama Vincent Desta gitu kan. Ya mereka udah. Oh mereka mau senior. Tapi di situ kekosongannya adalah how to-nya, bisnisnya. That's why gue masuk untuk menjalani itunya. Yeah, Gue dan teman-teman saat ini semua nih udah 30-an karyawan, itu adalah teman-teman yang menjalankan how to-nya. Ya itu penting. Karena memang mereka tanpa mengurangi rasa hormat ya, kami lah talent apa segala macam, kan kami pelakon ya. Yeah. Nah artinya memang iya banyak juga pelakon yang bisa bangun bisnis apa segala macam. Atau ada juga pelakon yang memang dia sebenarnya bisa tapi sibuk. Yeah. Ada juga yang pelakon nggak bisa sama sekali buat di bisnis. Yeah. Nah kita saling kolaborasi memang. Butuh orang-orang kayak lo pada. Nih ya kasih solusi. Bayangin kalau gue sendiri. Makanya di sini ada Dimas. Coba kasih solusi tanpa Dimas. Jalan. Tinggal mencet. Maaf ya Dim ya. Bayangin tuh Pak. Iya kan? Coba kalau nggak ada editor, nggak ada graphic design yang sekarang yang pada banyak di situ. Misalnya mereka nggak ada. Ada AI. Nah, kerancam kan kalian semua kan? Habis itu besok bedol desa ya Pak. Jangan begitu. Wan, thank you Wan ya. Salam buat teman-teman di sana ya. Ada yang gue kenal nggak sih di sana? Selain Vincent Desta? Enggak. Teman-teman radio nggak deh? Ada dia doang dari hits. Wih, Bagas Albantawi. Iya kan? Lu jadi Markom ya guys ya? Iya, Marco. Iya dulu kan dari Hits FM dia juga ikutan nih. Ya, thank you ya. Wan ya. Thank you, Der. Oke, sama-sama. Salam nih bro. Buat teman-teman di sana. Gue pakai dulu. Dimas katanya nggak mau ya. Iya, memang bos saya. Kita kasih solusi.